ketemu lagi sama Lo Suci. Nah, hari ini Lo Suci akan temenin kalian untuk kita sama-sama memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau sama-sama memuji Engkau. Kiranya pujian-pujian kami ini boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, langsung mau ajak adik-adik semua kita nyanyi bahwa Tuhan mencintai semua kita. Dan kita itu berharga di mata Allah. Kita bernyanyi Big or Small. Jangan lupa bangkit berdiri ya. Big or small. Kita nyanyi sama-sama lagi bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan kita dan satu-satunya Raja kita. He is God. Masih bangkit berdiri ya. Lagu ini ada gerakannya. Langsung mau adik-adik semua pakai gerakannya di rumah. He is God. He is God. The one true God. Shout
percaya bahwa Allah adalah pokok anggur kita dan setiap kita adalah carangnya. Ayo kita sama-sama nyanyikan Yesus pokok dan kita carangnya. Masih tetap berdiri ya. Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Lagi ya. Pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Hore! Adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kiranya pujian-pujian tadi boleh membuat kami mengerti Tuhan akan kebaikan Engkau di dalam hidup kami. Sebentar lagi kami mau sama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman itu boleh tertanam di hati setiap kami dan kami boleh melakukannya di kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, buat adik-adik semua yang mau kasih persembahan, bisa minta tolong papa, mama, atau keluarga yang lainnya untuk transfer di rekening sekolah minggu kita yang ada di bawah ini ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, wah apa kabar nih hari minggu ini? Lause sehat-sehat aja dan seneng banget ketemu sama kalian lagi hari ini. Nah hari ini Lause mau kalian ambil alat tulis dan kertas sekarang juga. Mau apa? Lause mau kalian menuliskan benda atau makhluk atau hewan atau orang, siapa yang kalian anggap paling kuat menurut kalian. Yuk sekarang tuliskan di kertas ya. 10 detik Lause kasih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke adik-adik, pasti dari kalian ada yang menuliskan truk, petinju, atau gajah, atau Superman. Ya, itu adalah apa yang adik-adik tulis itu berarti kalian anggap kuat. Tapi percaya nggak bahwa Yesus lebih kuat dan lebih hebat dari semua yang kalian tuliskan? Nah, sekarang kalian akan melihat gambar. Nanti di gambar itu bakal tertera banyak sekali tulisan. Coba kalian tandai yang mana yang bisa kalian lakukan dan yang mana yang tidak bisa kalian lakukan. Oke? Mari kita lihat bersama. Membaca buku dan menggambar sebuah pohon tentu kalian bisa melakukannya. Memberi makan 5.000 orang tentu tidak. Membuat gol tentu kalian bisa. Membuat kereta berapi muncul di langit? No. Mengendarai pesawat dan berbagi bakal makan siang bisa jadi. Membangkitkan orang mati tentu kalian tidak bisa. Oke, dari gambar yang sudah kalian centang tadi, kalian bisa melihat
Banyak hal yang ternyata kalian bisa lakukan dan mungkin suatu saat nanti bisa kalian lakukan. Tapi ada juga yang tidak akan pernah bisa kalian lakukan. Kenapa? Karena hanya Allah saja yang punya kuasa dan yang bisa melakukan itu. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana sih cara Allah untuk menolong orang-orang yang tidak berdaya. Yuk, kita simak. Hari ini saya mau menceritakan suatu kejadian yang hebat untuk kalian semua. Suatu mukjizat yang begitu mengherankan dan mengagumkan buat kami. Nah, saat itu Yesus datang di kota kami. Dia bersama murid-muridnya mengabarkan tentang kerajaan Allah. Lalu kami dan aku dan teman-temanku mengikuti dia. Bahkan banyak orang yang mengikuti dia juga. Kenapa kami mengikuti Yesus? Kami ingin mendengar cerita tentang kerajaan Allah. Kami ingin melihat dia melakukan mukjizat. Dan kami juga ingin disembuhkan. Banyak orang-orang sakit datang kepada Yesus. Mereka disembuhkan oleh Yesus. Kami sangat senang mendengarkan cerita Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah. Tanpa terasa, hari ternyata sudah malam. Hari sudah petang, matahari sudah mulai terbenam. Perut kami ternyata kami belum makan seharian. Kami terasa lapar. Dan Tuhan Yesus berbelas kasih kepada kami. Mereka melihat banyak sekali orang di sana dan kami semua belum makan. Saat itu saya memperhatikan Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya datang dan membawakan roti dan ikan. Tapi kalau dilihat-lihat, jumlah roti dan ikan tidak akan cukup untuk kami semua. Kami semua di sana ada sekitar 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anaknya juga. Tapi saat itu Yesus meminta murid-muridnya agar mengatur kami dan meminta kami duduk secara berkelompok. Akhirnya kami duduk secara berkelompok dan berkelompok. Lalu Yesus mengangkat roti dan ikan, menengadahkannya ke langit, dan ia mulai mengucap syukur kepada Tuhan. Kemudian dia memecahkan dan membelah-belah roti itu dan membagikan roti dan ikan kepada semua orang yang ada di sana termasuk saya. Kami semua mendapatkan bagian roti dan ikan itu. Bahkan sampai kami merasa sangat kenyang, kami sudah makan sampai kenyang, ternyata roti dan ikan itu masih sisa loh. Sisa 12 bakul penuh. Wah, sungguh hebat Yesus. Kami yang sedang kelaparan, Yesus juga menolong Petrus dan murid-muridnya ketika mereka sedang kesusahan. Setelah kami makan, Yesus meminta kami untuk pulang dan dia berdoa di atas bukit dan murid-muridnya pergi menyeberangi Danau Galilea. Saat itu sedang terjadi badai di Danau Galilea. Murid sangatlah kesusahan untuk mendayung dan mengatur perahu mereka. Angin kencang membuat perahu itu terombang-ambing dan mereka mendayung selama berjam-jam untuk sampai ke seberang danau. Mereka sangat kelelahan, putus asa dan juga takut. Para murid mendayung perahu mereka melawan angin dari sekitar jam 6 sore sampai jam 3 pagi. Sekarang kalian tahu berapa lama mereka menyeberangi danau? Ya, 9 jam mereka menyeberangi danau itu. Namun murid-muridnya sudah merasa frustasi, lelah, dan ketakutan saat itu. Namun kemudian Yesus datang. Bagaimana reaksi para murid ketika melihat Yesus berjalan di atas air? Tentu saja mereka takut. Mereka kira ia adalah hantu. Tetapi Yesus memberitahu mereka bahwa itu adalah Yesus dan berkata, "Jangan takut." Kemudian Petrus menjawab, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air," kata Petrus. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, "Datanglah." Akhirnya Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air menuju Yesus. Betapa hebatnya Petrus. Namun apa yang terjadi kemudian? Petrus mulai tenggelam. Ia melihat ombak dan badai di sekelilingnya dan ia mulai merasa takut.
Dia melihat ke arah badai dan ombak yang berderu kencang, bukan melihat kepada Yesus. Ketika ia melihat badai itu, ia mulai takut dan imannya mulai goyah. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus menyelamatkan Petrus. Petrus tahu bahwa ia tidak berdaya dan hanya Yesus yang dapat menyelamatkan dia. Yesus mengulurkan tangannya dan menolong Petrus yang sudah mau tenggelam. Ketika Yesus masuk ke dalam perahu, angin pun berhenti. Dan apa yang dilakukan murid-murid? Mereka sujud menyembah dan mengakui atas kuasa Yesus dan Dia adalah Anak Allah. Nah, adik-adik, kalian tadi sudah belajar bahwa Yesus itu memiliki kuasa untuk menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan di dalam hidup ini. Dan dia juga memiliki kuasa atas alam dan kuasa melakukan mukjizat dan menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit ataupun sedang memiliki luka hatinya. Nah, kita dapat percaya kepada Yesus karena ia adalah Allah yang maha kuasa. Seperti orang-orang yang tadi Tuhan Yesus tolong, mereka adalah orang-orang yang tidak berdaya. Sama seperti kita adik-adik, kita adalah orang-orang yang tidak berdaya karena kita memiliki dosa-dosa. Kita tidak bisa hidup tanpa Yesus. Karena ia menyelamatkan kita dan ia memelihara hidup kita. Sekarang kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang luar biasa dan mengagumkan. Praise the Lord. Ayat hafalan kita hari ini adalah dari Mazmur 145 ayat 20. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mazmur 145 ayat 20. Aktivitas hari ini Losa mau ajak kalian untuk membuat seperti ini ya. Nah, pakai kertas buatnya. Boleh contohnya seperti ini atau kalian boleh menggunakan model yang lain. Tulisannya Jesus is my life saver. Oke, bisa digantung di kamar kalian loh. Nah, adik-adik, sekian cerita Losa hari ini. Yuk kita berdoa untuk cerita Losa hari ini. Sikap doanya, lipat tangannya, dan tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk cerita yang sudah kami dengarkan hari ini. Kami semakin tahu bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa dan maha kuasa. Tuhan, kiranya Engkau pelihara iman kami, Engkau berikan kami iman yang kuat senantiasa agar kami semakin yakin dan percaya kepadamu. Tuhan, peliharalah hidup kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dah adik-adik, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Komisi Anak Hosana Indonesia. Jemaat Banjarmasin mengucapkan Selamat ulang tahun Kemerdekaan Indonesia 75. Semoga Indonesia semakin Tuhan Yesus memberkati dengan penuh rahmat-Nya. Maju terus Indonesiaku. Merdeka!